Selamat datang di channel cerita kita. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Cermin besar di kamar itu memantulkan sosok wanita yang tampak sangat berbeda dari biasanya. Rizka mematut diri. Jemarinya perlahan merapikan lipatan kebaya modern berwarna marun yang membungkus tubuhnya dengan pas. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan kecil yang elegan. Hari ini bukan sekadar hari peresmian restoran. Bagi Rizka, hari ini adalah garis finish dari sebuah perjuangan panjang selama 7 tahun. 7 tahun ia berhemat, menyisihkan hampir seluruh gajinya sebagai pegawai bank, menahan diri dari godaan gaya hidup mewah, hanya demi satu mimpi, membangun kerajaan bisnis kuliner untuk suaminya, Aris. Rizka, kamu sedang apa? Suara bariton Aris memecah keheningan kamar. Rizka menoleh dengan senyum mengembang. Aris tampak gagah dengan setelan jas hitam yang dibelikan Rizka bulan lalu. Aku sudah siap, Mas. Bukankah kita harus sampai di lokasi 1 jam sebelum acara dimulai? Aku ingin memastikan catering dan dekorasi di area VIP sudah sempurna. Aris tidak membalas senyuman itu. Ia justru mendekat, lalu memperhatikan penampilan Rizka dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada keraguan, atau mungkin sesuatu yang lebih dingin di matanya. Ia menghela napas panjang, sebuah gestur yang seringkali membuat Rizka merasa telah melakukan kesalahan tanpa ia tahu apa penyebabnya. Rizka, dengar. Aris memulai, suaranya pelan namun tegas. Tadi ibu menelepon. Dia bilang tamu-tamu yang datang hari ini bukan orang sembarangan. Ada pejabat dinas, pengusaha properti, bahkan beberapa influencer kuliner besar. Ibu merasa, pembawaanmu mungkin kurang cocok untuk suasana formal seperti ini. Rizka terpaku. Tangannya yang sedang memegang tas kecil gemetar sedikit. Kurang cocok? Mas, aku sudah belajar banyak tentang etiket bisnis. Aku juga yang menyusun strategi branding restoran ini. Kenapa aku tidak cocok hadir di peresmian investasiku sendiri? Ini bukan soal kepintaran, Rizka. Ini soal citra. Aris memotong dengan cepat. Kamu tahu sendiri bagaimana ibu. Dia ingin semuanya terlihat sempurna. Dia bilang, gaya bicaramu yang terlalu kaku. Seperti orang bank bisa membuat suasana jadi tidak santai. Lagi pula, tidak ada yang tahu kalau kamu investor utamanya. Semua orang tahu ini adalah pencapaianku. Akan aneh kalau tiba-tiba istriku muncul dan terlihat lebih dominan. Rizka menatap suaminya dengan rasa tidak percaya yang menjalar dari dadanya hingga ke tenggorokan. Lebih dominan? Mas, 500 juta yang aku gelontorkan itu bukan uang kecil. Itu tabunganku dari masa-masa kita masih makan mie instan di kontrakan sempit. Sekarang, setelah restorannya berdiri megah, kamu bilang aku tidak pantas berada di sana. Aris tampak gusar. Ia melirik jam tangan Rolexnya, yang juga merupakan hadiah ulang tahun dari Rizka. Tolonglah, jangan egois. Ini demi masa depan kita juga. Kalau aku bisa membangun koneksi dengan orang-orang hebat itu tanpa ada gangguan, bisnis ini akan cepat balik modal. Kamu di rumah saja ya? Istirahat. Kamu sudah capek bekerja di bank seharian. Biar aku dan ibu yang mengurus sisanya. Tanpa menunggu jawaban, Aris meraih kunci mobilnya di atas meja rias. Ia bahkan tidak mengecup kening Rizka seperti biasanya. Langkah kakinya terdengar terburu-buru menuruni tangga. Disusul suara mesin mobil yang menderu menjauh dari halaman rumah. Rizka terduduk di tepi ranjang. Kebaya marun yang tadi membuatnya merasa berdaya, kini terasa mencekik. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang retak, namun bukan hancur. Retakan itu justru mengeluarkan api yang membakar rasa ragunya. Ia teringat bagaimana selama setahun terakhir ini, Ibu Sarah, mertuanya, selalu meremehkan pekerjaannya. Ibu Sarah selalu berkata bahwa Aris memiliki darah pengusaha, sementara Rizka hanyalah buruh angka yang tidak punya selera seni. Ia bangkit berdiri. Matanya tidak lagi berkaca-kaca, melainkan menyorot tajam. Ia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Halo, Pak Hendra? Ya, ini Rizka. Bisa siapkan mobil untuk saya sekarang?
Dan tolong pastikan berkas asli akta pendirian yang saya titipkan di brankas kantor hukum Bapak di bawah. Saya akan datang ke peresmian. Suara di seberang sana terdengar patuh. Rizka menutup teleponnya. Ia tidak akan membiarkan kerja kerasnya selama 7 tahun menjadi panggung sandiwara bagi pria yang tidak tahu terima kasih dan ibu yang angkuh. Ia kembali ke depan cermin, mengulas lipstik merah yang lebih berani. Kalian ingin citra yang sempurna, gumam Rizka pada pantulannya sendiri. Akan kuberikan citra yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup. Rizka melangkah keluar kamar dengan kepala tegak. Ia tidak akan datang sebagai istri yang penurut. Ia akan datang sebagai pemilik yang sebenarnya. Ia tahu, di balik kemegahan restoran seleraku yang sebentar lagi akan diresmikan, ada rantai-rantai hukum yang ia buat sendiri untuk melindungi asetnya. Sebuah langkah pencegahan yang dulu ia buat karena kebiasaan profesionalnya di bank, yang ternyata kini menjadi senjata utamanya. Di luar, langit mulai meredup menuju senja. Namun semangat di dalam diri Rizka justru baru saja terbit. Ia tahu perjalanan menuju restoran itu akan mengubah hidupnya selamanya. Ia sudah siap untuk kehilangan seorang suami yang tidak menghargainya. Tetapi ia tidak akan pernah sudi kehilangan harga diri dan hak atas keringatnya sendiri. Pintu mobil tertutup rapat. Rizka melaju memecah kemacetan kota, menuju tempat di mana pengkhianatan dan kehormatan akan beradu di bawah lampu kristal restoran yang ia bangun dengan darah dan air mata. Gemerlap lampu hias yang menggantung di langit-langit restoran seleraku terlihat dari kejauhan, memancarkan kemewahan yang kontras dengan gelapnya langit malam. Karpet merah membentang dari lobi hingga ke pinggir jalan, menyambut deretan mobil mewah yang satu persatu menurunkan tamu-tamu penting. Wangi rempah berkelas menyeruak ke udara, bercampur dengan aroma parfum mahal yang menyesakkan. Rizka turun dari taksi beberapa meter dari pintu masuk utama. Ia sengaja tidak menggunakan sopir kantor hukumnya agar kehadirannya tidak langsung memicu kecurigaan. Dengan langkah yang tenang namun pasti, ia berjalan menyusuri trotoar, memandangi bangunan yang desain interiornya ia konsep sendiri selama malam-malam tanpa tidur. Setiap sudut restoran ini adalah bagian dari jiwanya. Namun, baru saja kakinya menginjak ujung karpet merah, seorang pria berseragam safari dengan tubuh tegap menghalanginya. "Maaf, Mbak, area ini hanya untuk tamu undangan," ucap petugas keamanan itu dengan nada yang sangat datar, bahkan cenderung merendahkan saat matanya menyapu penampilan Rizka yang datang menggunakan taksi umum. "Saya pemilik tempat ini. Saya ingin masuk," jawab Rizka tenang. Suaranya tidak meninggi sedikit pun. Petugas itu tertawa kecil, sebuah tawa yang menghina. "Mbak, semua orang yang datang ke sini mengaku pemilik kalau tidak punya undangan. Tolong jangan membuat keributan. Ini acara peresmian besar. Silakan menjauh." Sebelum Rizka sempat membalas, sebuah suara melengking yang sangat ia kenali memecah suasana. "Ada apa ini? Kenapa ada keributan di depan pintu masuk saya?" Ibu Sarah muncul dari balik pintu kaca besar. Ia mengenakan kebaya sutra berwarna emas yang sangat mencolok, lengkap dengan kalung berlian yang berkilauan. Saat matanya menangkap sosok Rizka, wajahnya yang tadi penuh senyum palsu untuk para tamu seketika berubah menjadi masam dan penuh kebencian. "Rizka, untuk apa kamu ke sini?" Bu Sarah mendekat dengan langkah cepat. Suaranya ditekan agar tidak terdengar oleh tamu VIP di belakangnya, namun tetap terdengar tajam. "Ibu, saya datang untuk melihat hasil investasi saya. Ini hari besar restoran kita," ujar Rizka, tetap menjaga kesopanannya meski hatinya mulai berdenyut sakit melihat perlakuan itu. Bu Sarah mendengus, lalu melirik ke arah petugas keamanan tadi. "Pak Satpam, saya sudah bilang kan? Jangan biarkan sembarang orang masuk. Apalagi yang tampilannya seperti pelayan begini. Dia ini cuma orang yang mengaku-ngaku." Rizka tertegun. "Ibu, saya menantu ibu. Dan ibu tahu betul dari mana uang untuk membangun tempat ini berasal." "Diam kamu," bentak Bu Sarah pelan namun penuh penekanan. "Uang itu adalah kewajibanmu sebagai istri untuk mendukung suami. Jangan merasa jadi pahlawan. Kamu lihat di dalam sana, ada istri wali kota, ada pengusaha-pengusaha hebat. Apa yang mau kamu pamerkan di depan mereka? Kebaya murahmu itu? Atau cara bicaramu yang seperti mesin hitung ban?"
Kamu hanya akan mempermalukan Aris. Di saat itulah, Aris muncul dari dalam. Ia sedang tertawa bersama seorang pria parubaya yang tampak berwibawa. Namun, saat melihat Rizka berdiri di hadapan ibunya di depan pintu, tawa Aris lenyap. Ia tampak panik. Bukannya mendekat untuk membela istrinya, Aris justru berjalan menghampiri dengan wajah merah padam karena malu. "Rizka, kenapa kamu keras kepala sekali?" Aris membisikkan kata-kata itu tepat di telinga Rizka, sementara tangannya mencengkeram lengan Rizka dengan kuat untuk menariknya menjauh dari sorotan lampu lobi. "Mas, lepaskan. Aku hanya ingin masuk. Aku ingin duduk di sana, di meja yang sudah aku pesan untuk kita berdua," ucap Rizka. Matanya menatap langsung ke dalam mata Aris, mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada. "Tidak ada meja untukmu, Rizka," jawab Aris dingin. "Semua kursi sudah terisi oleh orang-orang yang bisa membantu masa depan restoran ini. Kamu hanya akan menjadi noda di acara ini." "Ibu benar. Kamu tidak punya kelas untuk berada di sini. Pulanglah, sebelum aku benar-benar marah." Rizka merasakan dadanya sesak, seolah oksigen di sekitar restoran itu telah habis dihirup oleh keangkuhan suami dan mertuanya. "Mas, kamu sadar apa yang kamu katakan? Aku yang mengurus izin bangunan ini. Aku yang membayar koki-koki itu. Bahkan jas yang kamu pakai itu." "Cukup." Bu Sarah menyela dengan suara lebih keras, sengaja menarik perhatian beberapa tamu yang mulai menoleh. "Petugas, seret wanita ini keluar dari area restoran saya. Dia mulai mengganggu kenyamanan tamu. Kalau dia melawan, lapor polisi saja karena mencoba melakukan penipuan." Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Rizka melihat bagaimana Aris perlahan memundurkan langkahnya, kembali masuk ke dalam restoran, berpura-pura tidak mengenal wanita yang sedang diusir itu. Aris bahkan kembali tersenyum pada tamu-tamunya seolah-olah keributan di depan pintu hanyalah gangguan kecil dari seorang pengemis. Dua orang petugas keamanan kini memegang lengan Rizka. Mereka tidak kasar, namun tekanan di lengan Rizka terasa seperti penghinaan yang sangat dalam. Rizka melepaskan tangan mereka dengan sentakan pelan. "Jangan sentuh saya. Saya bisa jalan sendiri," ujar Rizka dengan suara yang kini terdengar berbeda. Tidak ada lagi nada memohon. Tidak ada lagi nada sedih. Yang tersisa hanyalah nada dingin yang menusuk tulang. Ia menatap Bu Sarah yang berdiri dengan angkuh di atas tangga lobi. "Ibu bilang ini restoran ibu? Dan Mas Aris bilang aku adalah noda?" Rizka tersenyum. Sebuah senyuman yang membuat Bu Sarah sedikit bergidik meski ia berusaha menutupinya. Rizka mengeluarkan ponselnya, mengambil satu foto wajah sombong mertuanya dan wajah pengecut suaminya yang terlihat dari balik kaca. "Nikmatilah malam ini, Ibu. Nikmatilah setiap suapan makanan yang dimasak dengan resep yang saya patenkan. Karena mulai besok, kalian akan tahu bagaimana rasanya diusir dari tempat yang kalian anggap milik sendiri." Rizka berbalik, berjalan menjauh dari kerumunan tanpa menoleh lagi. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering saat Aris menyebutnya sebagai noda. Di dalam taksi yang membawanya pergi, Rizka membuka sebuah aplikasi di ponselnya. Ia menatap layar yang menampilkan grafik operasional restoran secara real-time. "Kalian ingin bermain peran sebagai pemilik?" gumamnya lirih. "Mari kita lihat. Berapa lama sebuah kerajaan bisa berdiri tanpa pondasi yang menopangnya?" Malam itu, di bawah lampu kota yang temaram, Rizka tidak pulang ke rumah. Ia menuju sebuah kantor di gedung tinggi yang masih menyala lampunya. Tempat di mana keadilan tidak diukur dengan kebaya sutra atau koneksi pejabat, melainkan dengan hitam di atas putih. Pembalasan baru saja dimulai. Rizka berdiri mematung di trotoar yang dingin, tepat di batas antara aspal jalanan dan karpet merah yang mewah. Di belakangnya, deretan mobil mewah terus berdatangan, menurunkan pria-pria berjas rapi dan wanita-wanita dengan gaun berharga puluhan juta rupiah. Di depannya, dua satpam berdiri bak benteng kokoh, menghalangi aksesnya menuju bangunan yang ia bangun dengan tetesan keringatnya sendiri. Puncak penghinaan itu terjadi ketika sebuah mobil dinas mewah berhenti tepat di depan lobi. Dari dalamnya keluar seorang wanita parubaya yang sangat dikenal sebagai istri pejabat tinggi daerah. "Ibu Sarah,
yang tadinya sibuk mencaci Rizka, seketika berubah menjadi sosok yang sangat ramah, hampir menjilat. "Oh, Ibu Wahyu. Selamat datang. Suatu kehormatan besar bagi kami," sapa Bu Sarah dengan suara yang dibuat-buat semanis madu. Ia merangkul lengan wanita itu dengan akrab, seolah-olah mereka adalah sahabat lama. Namun, perhatian Ibu Wahyu sempat teralih pada Rizka yang masih berdiri tak jauh dari sana dengan wajah pucat namun tegak. "Loh, Bu Sarah, itu siapa? Kok sepertinya sedang ada masalah?" tanya Ibu Wahyu sambil menunjuk ke arah Rizka. Bu Sarah tertawa renyah. Sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Rizka. "Oh, itu bukan siapa-siapa, Bu. Hanya mantan calon pegawai yang tidak diterima kerja lalu jadi sedikit ya. Ibu tahu sendirilah, agak terganggu jiwanya karena ambisinya terlalu besar. Dia terus memaksa masuk mengaku sebagai pemilik. Kasihannya, padahal masih muda." Darah Rizka mendidih. Ia tidak menyangka mertua yang selama ini ia bantu ekonominya, yang cicilan rumahnya ia lunasi, sanggup melontarkan fitnah sekeji itu di depan umum. Aris, yang melihat interaksi itu dari kejauhan, bukannya meredam situasi, justru berjalan mendekat dengan langkah lebar. Alih-alih membela istrinya, ia malah membisikkan sesuatu kepada Komandan Satpam. Tak lama kemudian, komandan tersebut mendekati Rizka dengan nada yang lebih mengancam. "Mbak, tolong segera tinggalkan area ini sekarang juga. Jika Mbak terus berdiri di sini dan membuat tamu-tamu kami tidak nyaman, kami terpaksa mengambil tindakan tegas." Pak Aris sudah memberikan perintah untuk mengamankan lokasi dari pengganggu. Rizka menatap Aris. Suaminya itu sedang membuang muka, sibuk mempersilakan Ibu Wahyu masuk ke dalam ruangan VIP. Aris bahkan tidak sanggup menatap mata wanita yang telah memberikan seluruh tabungan masa mudanya untuknya. "Pengganggu?" tanya Rizka lirih, lebih kepada dirinya sendiri. "Mas Aris, aku hanya ingin bicara sebentar. Kamu tahu benar siapa yang menandatangani kontrak dengan vendor interior minggu lalu? Kamu tahu siapa yang mentransfer dana terakhir untuk melunasi koki eksekutif kita?" Aris berbalik sebentar. Wajahnya tampak sangat terganggu. Ia mendekati Rizka dan berbisik dengan nada penuh kebencian. "Rizka, tolong jangan permalukan aku di depan Ibu Wahyu. Kamu cuma punya uang, tapi aku yang punya nama dan visi di sini. Orang-orang datang ke sini untuk melihat kesuksesanku, bukan untuk melihat seorang pegawai bank yang membosankan. Pulanglah. Nanti kita bicara di rumah kalau aku tidak terlalu sibuk." Kalimat itu bagai belati yang menghujam tepat di jantung Rizka. "Kamu cuma punya uang." Kalimat itu menghapus semua kenangan tentang bagaimana Rizka begadang setiap malam menyusun strategi pemasaran, bagaimana ia melakukan audit mandiri agar keuangan restoran tidak bocor, dan bagaimana ia meyakinkan para investor kecil lainnya untuk bergabung. "Baik," ucap Rizka tiba-tiba. Suaranya tidak lagi bergetar. Dingin dan tajam seperti es. "Aku akan pergi." Bu Sarah yang melihat Rizka mulai melangkah mundur, berteriak dari tangga lobi dengan nada kemenangan. "Nah, begitu dong. Sadar diri itu penting. Pelayan harus tahu tempatnya. Apalagi orang yang cuma modal tampang pas-pasan tapi mau ngaku-ngaku pemilik. Satpam, pastikan dia benar-benar hilang dari pandangan saya." Beberapa tamu yang sedang mengantre masuk mulai berbisik-bisik, memandang Rizka dengan tatapan kasihan sekaligus menghina. Rizka merasa seolah-olah martabatnya sedang diinjak-injak di tengah pasar. Namun, di tengah rasa malu yang luar biasa itu, sebuah kekuatan baru muncul. Kekuatan yang lahir dari pengkhianatan yang sudah mencapai puncaknya. Rizka berjalan menuju jalan raya dengan langkah yang sangat stabil. Ia tidak menunduk. Ia justru memandangi papan nama restoran, Seleraku, yang bersinar terang dengan lampu neon. Di bawah nama itu, tertera tulisan kecil, "Founded by Aris Wijaya." Rizka tersenyum sinis. "Nikmatilah panggungmu malam ini, Aris. Nikmatilah setiap pujian palsu yang masuk ke telingamu. Karena saat lampu-lampu ini padam nanti, kamu akan sadar bahwa panggung ini tidak pernah benar-benar ada di bawah kakimu." Ia segera menghentikan sebuah taksi yang lewat. Di dalam taksi, ia tidak menangis. Rizka membuka tasnya, mengambil tablet kerjanya,
dan mulai mengetik pesan singkat kepada sebuah grup WhatsApp yang berisi seluruh vendor utama bahan baku restoran tersebut. Kepada seluruh rekanan vendor seleraku, saya Rizka, pemegang otoritas keuangan tunggal. Efektif malam ini, seluruh pembayaran invoice ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Mohon hentikan pengiriman untuk jadwal besok pagi. Setelah itu, ia melakukan panggilan telepon ke layanan darurat perbankan. Sebagai orang yang sudah 7 tahun bekerja di industri perbankan, ia tahu persis celah mana yang harus ia kunci. Halo, saya ingin melaporkan penyalahgunaan akses pada rekening korporasi atas nama restoran seleraku. Tolong bekukan semua transaksi keluar per jam ini juga. Saya akan melampirkan berkas kepemilikan mayoritas melalui email dalam 5 menit. Sopir taksi melirik dari spion, terkejut melihat wanita cantik dengan kebaya anggun itu berbicara dengan nada sedingin bos mafia. Rizka tidak peduli. Baginya, Aris dan Ibu Sarah bukan lagi keluarga. Mereka adalah liabilitas, utang yang harus segera dilunasi dengan cara yang paling menyakitkan. Saat taksi itu melaju menjauh, Rizka melihat dari jendela belakang bagaimana kemeriahan di restoran itu masih berlangsung. Musik jazz terdengar samar, tawa para tamu pecah, dan Aris tampak seperti raja di istana pasirnya. "Kamu bilang aku hanya punya uang, Mas?" bisik Rizka pada kegelapan malam. "Maka aku akan tunjukkan padamu betapa hancurnya hidupmu saat uang itu, dan aku tidak lagi berdiri di sampingmu." Malam itu, Rizka tidak pulang ke rumah mereka. Ia menuju ke sebuah hotel butik di pusat kota, tempat yang jauh dari jangkauan kata-kata kasar mertuanya. Ia butuh ketenangan untuk menyusun langkah keempat, penghancuran total yang elegan. Suasana di kamar hotel butik itu sangat kontras dengan hiruk-pikuk peresmian restoran yang baru saja ditinggalkan Rizka. Hanya ada suara detak jam dinding dan desis halus pendingin ruangan. Rizka duduk di depan meja kerja kecil, namun ia tidak sedang beristirahat. Di depannya terhampar beberapa map jilid plastik berwarna biru tua, berkas-berkas yang selama ini ia simpan rapat di brankas kantor hukum Pak Hendra, pengacara sekaligus sahabat lamanya sejak masa kuliah. Pintu kamar diketuk pelan. Pak Hendra masuk dengan wajah serius, membawa tas kerja kulit yang tampak berat. "Kamu yakin dengan ini, Rizka?" tanya Hendra sambil meletakkan laptopnya. "Begitu kita menekan tombol ini, tidak ada jalan kembali. Aris dan ibunya akan hancur secara finansial dalam hitungan hari." Rizka menatap keluar jendela, memandang kerlap-kerlip lampu kota Jakarta yang seolah tidak pernah tidur. Mereka yang memulainya. "Hen, tadi di depan semua orang, Aris bilang aku cuma punya uang. Dia bilang aku noda. Ibu Sarah bahkan memfitnahku sebagai orang dengan gangguan jiwa di depan istri pejabat. Mereka ingin aku menjadi penonton di rumah yang aku bangun sendiri. Sekarang, biarkan mereka tahu siapa yang memegang kunci pintu rumah itu." Hendra menghela napas, lalu membuka map pertama. Di sana tertera akta pendirian PT Seleraku Rasa Utama. Di kolom kepemilikan modal, nama Rizka tertera dengan persentase saham sebesar 70%. Sementara Aris hanya memiliki 20%, dan sisanya adalah saham kosong yang rencananya akan diberikan kepada karyawan kunci. Aris terlalu sombong sampai dia lupa membaca detail kecil dalam perjanjian investasi yang dia tanda tangani setahun lalu, ujar Hendra sambil menunjuk sebuah klausul. Di sini tertulis jelas, investor utama memiliki hak veto mutlak terhadap operasional dan hak tunggal atas penunjukan manajemen jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang merugikan citra perusahaan. Mengusir pemilik mayoritas dari acara peresmian? Itu sudah lebih dari cukup untuk memicu klausul ini. Rizka mengambil selembar kertas lain dari dalam map. Ini adalah dokumen yang paling krusial, sertifikat hak kekayaan intelektual, HAKI, atas merek, Seleraku, dan seluruh resep orisinal yang digunakan di restoran tersebut. Selama ini, Aris membual kepada semua orang bahwa resep-resep itu adalah warisan turun-temurun dari keluarga besarnya. Padahal, Rizkalah yang melakukan riset berbulan-bulan, menggabungkan teknik memasak modern dengan bumbu tradisional, dan melakukan uji rasa berkali-kali hingga menemukan formula yang sempurna. Sebagai orang bank yang sangat paham pentingnya perlindungan aset, Rizka telah mendaftarkan semua itu atas namanya sendiri,
bahkan sebelum batu pertama restoran diletakkan. Aris mengira jabatan, direktur utama, memberinya kekuasaan absolut. Rizka tersenyum dingin, jemarinya mengusap permukaan kertas sertifikat itu. Dia lupa bahwa direktur bisa dipecat oleh pemilik saham. Dia hanya pengelola yang bekerja untukku. Lalu, apa langkahmu selanjutnya? Tanya Hendra. Pertama, bekukan seluruh rekening operasional yang terkait dengan namaku. Aku sudah melakukannya lewat telepon tadi. Tapi aku butuh surat resmi dari kantor hukummu untuk memperkuatnya besok pagi. Kedua, kirimkan surat teguran keras kepada Aris atas pelanggaran etika dan kontrak. Ketiga, Rizka terdiam sejenak. Matanya berkilat. Aku ingin menarik semua koki utama malam ini juga. Hendra terbelalak. Malam ini? Acara masih berlangsung. Rizka, itu akan menjadi kekacauan total. Itu tujuannya. Chef Junaedi dan timnya adalah orang-orang yang aku rekrut secara pribadi. Mereka tahu siapa yang membayar gaji mereka dan siapa yang punya visi sebenarnya. Aku sudah mengirim pesan singkat pada Junaedi. Dia sedang menunggu instruksiku untuk meletakkan apronnya. Rizka teringat bagaimana Aris sering memarahi para koki dengan kasar hanya karena masalah sepele. Sementara Rizka selalu datang membawa semangat dan bonus tambahan bagi mereka. Loyalitas para pekerja itu tidak berada pada Aris, melainkan pada Rizka. Aris ingin membangun citra sebagai pengusaha sukses di depan Ibu Wahyu dan para investor lainnya. Dia sedang mencoba merayu mereka untuk menambah modal agar bisa mendepakku secara resmi. Dia pikir dia bisa mengganti uangku dengan uang mereka. Rizka berdiri, berjalan menuju cermin besar di kamar itu. Ia melepaskan anting-antingnya satu persatu. Tapi dia lupa satu hal. Investor tidak akan memberikan uang kepada seseorang yang sedang digugat oleh pemilik saham mayoritasnya sendiri. Begitu berita ini pecah, Aris bukan lagi pengusaha muda berbakat. Dia akan menjadi penipu yang mengkhianati istrinya sendiri. Hendra mulai mengetik di laptopnya dengan cepat. Aku akan menyiapkan draft gugatan pembatalan hak kelola Aris. Kita akan masukkan ke pengadilan hari Senin. Tapi untuk malam ini, sabotase operasional adalah kartu asmu. Rizka menatap pantulannya di cermin. Kebaya marun itu masih melekat di tubuhnya. Namun aura yang terpancar bukan lagi aura seorang istri yang tersakiti, melainkan seorang predator yang siap menerkam. 7 tahun aku bekerja di bank. Aku sudah melihat ribuan bisnis hancur hanya karena satu kesalahan kecil dalam manajemen. Aris pikir dia bisa meremehkanku karena aku hanya tukang hitung angka. Dia tidak sadar bahwa angka-angka itulah yang menentukan apakah dia bisa makan besok pagi atau tidak. Rizka mengambil ponselnya, membuka grup internal manajemen restoran yang selama ini ia pantau secara diam-diam. Di sana, Aris baru saja memposting foto dirinya sedang tertawa bersama para pejabat, dengan caption, "Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil." Akhirnya mimpi keluarga Wijaya terwujud. Rizka mengetik sebuah komentar di bawah postingan itu, namun ia segera menghapusnya. Tidak, belum saatnya. Ia tidak ingin Aris waspada terlalu dini. Ia ingin Aris merasa berada di puncak dunia malam ini. Sebelum besok pagi ia jatuh terjerembab ke dasar jurang yang paling dalam. Aris, Ibu Sarah, kalian bilang aku noda? Baiklah. Mari kita lihat seberapa bersih hidup kalian tanpa noda ini, bisik Rizka. Ia menutup map biru itu dengan suara yang mantap. Malam ini adalah akhir dari pengabdiannya yang buta sebagai seorang istri. Besok, Jakarta akan mengenal Rizka yang baru, seorang pengusaha wanita yang tidak akan membiarkan siapapun, bahkan suaminya sendiri, menginjak harga dirinya. Hendra, pastikan besok pagi jam 8. Semua vendor sudah berkumpul di kantor hukummu. Kita akan melakukan penarikan aset secara besar-besaran. Perintah Rizka. Siap, bos. Jawab Hendra dengan senyum tipis. Ia tahu, Rizka yang tenang adalah Rizka yang paling berbahaya. Dan Aris baru saja membangunkan naga yang salah. Di dalam aula utama restoran Seleraku, suasana begitu kontras dengan kedinginan yang dirasakan Rizka di luar. Lampu kristal memantulkan cahaya keemasan ke atas meja-meja bundar yang ditutupi taplak damas putih.
Suara denting gelas kristal beradu dan tawa riang para tamu menciptakan simfoni kesuksesan yang semu. Aris berdiri di tengah ruangan, memegang gelas sampahnya dengan gaya seorang penakluk. Ia merasa telah mencapai puncak karirnya. Ibu Sarah berdiri di sampingnya, mengenakan selendang sutra barunya dengan dagu terangkat tinggi. Setiap kali ada tamu penting yang lewat, ia tidak melewatkan kesempatan untuk membual. Ini semua berkat visi Aris, ujar Bu Sarah kepada Ibu Wahyu, istri pejabat yang tadi sempat melihat keributan di depan. Dia itu perfeksionis. Dia tidak ingin ada elemen yang merusak estetika restorannya. Makanya, kami sangat selektif soal siapa yang boleh masuk malam ini. Kami ingin menjaga kelas. Ibu tahu sendiri kan? Ibu Wahyu mengangguk-angguk sopan, meski matanya sempat melirik ke arah pintu masuk dengan rasa penasaran yang belum tuntas. Namun, pesona Aris segera mengalihkan perhatiannya. Terima kasih sudah hadir, Ibu Wahyu. Ucap Aris dengan senyum yang sangat terlatih. Restoran ini adalah dedikasi saya untuk kuliner Nusantara. Saya ingin membuktikan bahwa dengan manajemen yang tepat dan selera yang tinggi, kita bisa membawa masakan Padang ke level internasional. Tentu saja, tanpa bantuan investor-investor besar yang paham visi saya, ini tidak akan berjalan sejauh ini. Aris sengaja menekankan kata investor, sambil melirik ke arah seorang wanita muda yang duduk di meja depan. Namanya Clarissa, seorang pewaris tunggal dari keluarga pengusaha properti ternama. Sejak beberapa bulan lalu, Aris secara rahasia telah mendekati Clarissa. Ia memberikan gambaran bahwa dirinya adalah otak tunggal di balik seleraku, sementara Rizka hanyalah staf administrasi yang kebetulan mengelola uang pribadinya. Aris membutuhkan Clarissa. Ia tahu bahwa modal dari Rizka sudah hampir habis digunakan untuk pembangunan fisik. Untuk ekspansi dan gaya hidup mewah yang ia impikan, ia butuh suntikan dana baru, dana yang tidak terikat dengan kontrak ketat seperti yang dibuat Rizka. Aris, pidatomu tadi sangat menginspirasi, ucap Clarissa saat Aris menghampiri mejanya. Jarang ada pria muda yang punya keberanian mengeksekusi proyek sebesar ini sendirian. Tidak sepenuhnya sendirian, Clarissa. Tapi ya, saya memang yang memegang kendali penuh. Saya percaya, dalam bisnis kuliner, terlalu banyak kepala justru akan merusak rasa. Saya lebih suka menjadi penguasa tunggal atas visi saya sendiri, jawab Aris, sengaja menghapus keberadaan Rizka dalam setiap kata yang diucapkannya. Ibu Sarah bergabung dalam percakapan itu. Matanya berbinar melihat kedekatan Aris dengan Clarissa. Benar sekali. Jeng Clarissa, Aris ini sejak kecil memang mandiri. Dia tidak suka bergantung pada orang lain, apalagi pada orang yang tidak selevel dengannya secara pemikiran. Di dunia ini, ada orang yang diciptakan untuk memimpin, dan ada yang hanya diciptakan untuk menjadi pelaksana angka-angka. Tawa mereka pecah, mengubur fakta bahwa tanpa angka-angka dari Rizka, gedung tempat mereka berdiri saat ini hanyalah tumpukan semen dan batu bata kosong. Aris kemudian membawa Clarissa ke sudut yang lebih tenang, dekat jendela besar yang menghadap ke arah kota. Ia mulai melancarkan jurus pamungkasnya, presentasi ekspansi. Ia menunjukkan skema pembukaan cabang di Bali dan Singapura. Saya berencana membuka putaran pendanaan baru bulan depan, bisik Aris. Saya ingin bermitra dengan seseorang yang memiliki selera setara dengan saya. Seseorang yang paham bahwa citra adalah segalanya. Rencananya, saya akan melakukan restrukturisasi total. Pemegang saham lama yang katakanlah sudah tidak relevan dengan visi masa depan ini, akan saya beli sahamnya atau saya dilusi secara perlahan. Clarissa tampak tertarik. Menarik. Aku memang sedang mencari instrumen investasi yang punya prestige. Tapi, Aris, apa tidak ada kendala dengan pemegang saham lamamu? Siapa tadi namanya? Staf MU itu. Aris tertawa meremehkan. Rizka? Oh, dia hanya masa lalu. Dia hanya meletakkan modal awal sebagai bentuk dukungan keluarga. Tidak ada kontrak yang mengikat tangan saya. Dia pun sudah setuju untuk mundur perlahan. Dia lebih cocok di belakang meja bank daripada di industri yang glamor seperti ini. Di tengah kebohongan besar itu, Aris tidak menyadari bahwa di balik pintu dapur yang tertutup rapat, suasana mulai berubah.
Chef Junaedi baru saja menerima sebuah pesan singkat di ponselnya. Ia menatap pesan itu lama, lalu menatap timnya yang sedang sibuk menyiapkan menu utama untuk 200 tamu. "Chef, ada apa?" tanya asistennya. Junaedi menghela napas, melepaskan topi koki putihnya yang tinggi. "Matikan kompor untuk menu utama. Kita berhenti sekarang." "Tapi chef, tamu-tamu VIP sedang menunggu." Instruksi ini datang langsung dari pemilik modal mayoritas. Dan kalian tahu sendiri, siapa yang menandatangani kontrak kerja kalian dan siapa yang menjamin asuransi keluarga kalian saat Aris menolaknya. Kita keluar lewat pintu belakang. Sekarang. Satu persatu, para koki dan pelayan senior meletakkan peralatan mereka. Mereka keluar dengan diam, meninggalkan dapur yang mulai dipenuhi asap dari masakan yang dibiarkan tanpa pengawasan. Sementara itu, di aula, Aris masih asyik merayu Clarissa. Ia tidak menyadari bahwa di balik panggung sandiwara yang ia bangun dengan kebohongan, pondasinya mulai runtuh. Senyum sombong Bu Sarah pun masih terkembang, tidak tahu bahwa beberapa menit lagi, kemewahan yang ia pamerkan akan berubah menjadi bencana nasional bagi keluarga mereka. Aris mengangkat gelasnya sekali lagi. "Untuk masa depan seleraku, dan untuk kemitraan baru kita, Clarissa." Ia meneguk sampanyenya, merasa menjadi raja. Ia tidak tahu bahwa Rizka, dari kamar hotelnya yang sunyi, baru saja mengirimkan satu perintah terakhir yang akan memadamkan lampu-lampu di istananya malam ini juga. Panggung sandiwara itu akan segera berubah menjadi drama komedi yang tragis bagi Aris Wijaya. Rizka duduk tegak di depan laptopnya yang berpendar di tengah kegelapan kamar hotel. Wajahnya tenang, namun jemarinya bergerak dengan ketepatan seorang ahli bedah yang sedang mengamputasi bagian tubuh yang busuk. Sebagai mantan manajer operasional di salah satu bank swasta terbesar, Rizka tahu bahwa sebuah bisnis modern bukan hanya soal bangunan fisik, melainkan soal ekosistem digital yang menggerakkannya. "Kau bilang aku hanya tukang hitung angka, Mas?" gumam Rizka lirih. "Maka perhatikan bagaimana angka-angka ini akan menghancurkanmu." Langkah pertama dimulai. Rizka membuka dashboard administrasi Point of Sales, POS, sistem kasir digital yang digunakan restoran seleraku. Karena seluruh perangkat keras dan lisensi perangkat lunak dibeli menggunakan kartu kredit dan akun atas namanya, Rizka memegang otoritas penuh. Dengan 3 kali klik, ia mengubah status restoran menjadi permanent closed di semua platform pemesanan daring dan, yang paling krusial, ia memutus integrasi pembayaran kartu kredit di mesin kasir lobi. Seketika itu juga, di restoran, kasir-kasir mulai panik karena transaksi para tamu yang hendak menambah pesanan atau membeli botol minuman tambahan mendadak ditolak oleh sistem. Namun, itu hanyalah pembukaan. Rizka beralih ke aplikasi manajemen rantai pasok. Ia melihat ada 3 truk vendor yang dijadwalkan tiba pukul 21 untuk mengirimkan bahan baku segar, daging wagyu dan makanan laut premium, untuk keperluan menu besok dan sisa malam ini. Rizka mengetik pesan singkat ke manajer logistik ketiga vendor tersebut. "Batalkan pengiriman ke seleraku per malam ini. Alihkan seluruh muatan ke gudang penyimpanan sementara di alamat berikut. Dana jaminan saya tarik kembali karena pelanggaran kontrak manajemen di lokasi." Para vendor, yang sudah mengenal Rizka sebagai pembayar paling disiplin, tidak bertanya 2 kali. Mereka memutar balik truk-truk mereka saat sudah hampir sampai di depan pintu belakang restoran. Langkah ketiga adalah yang paling mematikan, sistem kendali lingkungan. Restoran seleraku dibangun dengan konsep smart building. Rizkalah yang bersikeras memasang sistem ini untuk efisiensi energi. Melalui ponselnya, Rizka masuk ke sistem pusat. Ia mulai menaikkan suhu ruangan secara bertahap. Suhu AC yang tadinya sejuk di angka 18 derajat Celcius, perlahan merangkak naik menuju 28 derajat Celcius. Di aula utama, Ibu Wahyu mulai mengipasi lehernya dengan undangan. Clarissa, yang sedang mendengarkan presentasi Aris, mulai tampak tidak nyaman saat keringat tipis mulai muncul di keningnya. "Aris, apa AC-mu sedang bermasalah? Rasanya pengap sekali di sini," keluh Clarissa. Aris tertawa canggung, meskipun ia sendiri mulai merasa gerah. "Oh, mungkin karena terlalu banyak orang yang bersemangat malam ini." "Sebentar,
Saya cek ke staf. Aris memanggil salah satu pelayan. Namun ia terkejut melihat pelayan itu tampak bingung. "Pak, dapur kosong," bisik pelayan itu dengan wajah pucat. "Apa maksudmu kosong?" bentak Aris pelan. Chef Junaedi dan seluruh tim masak sudah pergi lewat pintu belakang 10 menit yang lalu. Mereka bilang mereka sudah mengundurkan diri. Masakan di kompor semuanya dimatikan. "Pak, menu utama bebek asap untuk para tamu VIP belum keluar separuhnya." Aris merasa seolah jantungnya berhenti berdetak. Ia berlari menuju dapur, meninggalkan Clarissa dan Ibu Sarah yang masih mencoba menjaga wibawa di depan tamu. Saat Aris membuka pintu baja dapur, ia disambut oleh kesunyian yang mengerikan. Kompor-kompor mati. Rak-rak bahan baku yang seharusnya penuh kini kosong karena vendor tidak kunjung datang. Yang lebih parah, piring-piring kotor mulai menumpuk tanpa ada yang mencuci. "Sialan! Junaedi! Rizka!" Aris menggeram. Ia tahu ini adalah perbuatan istrinya. Ia segera merogoh ponselnya dan mencoba menelepon Rizka. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan." Aris mencoba menelepon vendor daging. "Halo? Pak, mana kiriman wagyu saya? Tamu saya menunggu." "Maaf, Pak Aris." Suara di seberang sana terdengar dingin. Ibu Rizka sebagai pemilik otoritas pembayaran sudah membatalkan pesanan dan menarik dana jaminannya. "Kami tidak bisa mengirim barang tanpa kepastian dana. Silakan selesaikan urusan internal Anda dulu." Aris membanting ponselnya ke meja persiapan yang dingin. Ia merasa dunianya mulai runtuh. Saat ia kembali ke aula, keadaan sudah semakin kacau. Suhu ruangan sudah mencapai 30 derajat Celcius. Para tamu mulai berdiri, merasa gerah dan lapar karena pesanan mereka tidak kunjung datang. Ibu Sarah menghampiri Aris dengan wajah panik. "Aris, apa yang terjadi?" Ibu Wahyu sudah ingin pulang karena kegerahan. "Dan cateringnya kenapa berhenti? Ini memalukan." "Diam, Bu." Rizka menyabotase kita, desis Aris. Tiba-tiba, lampu di aula utama meredup hingga tersisa lampu darurat yang remang-remang. Rizka telah memutus akses listrik utama melalui aplikasi manajemen gedung, menyisakan hanya daya minimal. Di tengah kegelapan dan hawa panas yang menyengat itu, bisik-bisik ketidaksenangan para tamu berubah menjadi dengungan protes yang keras. Panggung sandiwara Aris kini benar-benar gelap. Visi internasional yang ia banggakan berubah menjadi bencana amatir di depan mata orang-orang paling berpengaruh di kota itu. Dari kejauhan, melalui kamera CCTV yang masih bisa ia akses, Rizka melihat suaminya yang gagah kini tampak kerdil dan panik di tengah kegelapan. Rizka menutup laptopnya dengan pelan. "Malam ini kalian merasakan panasnya dikhianati," kata Rizka pada kegelapan kamarnya. "Besok, kalian akan merasakan dinginnya jeruji hukum dan kemiskinan." Ia kemudian memesan layanan kamar, seporsi steak premium dan segelas jus jeruk segar. Ia butuh energi penuh untuk penampilan puncaknya besok pagi. Sambil menunggu makanan datang, ia mengirimkan satu email terakhir ke seluruh media gaya hidup yang hadir malam itu. Sebuah rilis pers resmi tentang gugatan kepemilikan dan penutupan sementara restoran Seleraku. Rizka tersenyum. Perang ini baru saja dimulai, dan ia sudah memenangkan pertempuran pertama tanpa harus mengeluarkan satu tetes air mata pun di depan musuhnya. Suasana di dalam aula utama restoran Seleraku kini tak ubahnya seperti pasar malam yang dilanda bencana. Suhu ruangan yang terus meningkat membuat aroma parfum mahal para tamu bercampur dengan bau keringat dan aroma masakan yang gosong dari arah dapur. Lampu darurat yang remang-remang memberikan kesan mencekam. Sangat jauh dari citra mewah yang dipromosikan Aris beberapa jam lalu. "Aris, apa-apaan ini?" Suara Ibu Wahyu meninggi, tidak lagi mampu menyembunyikan kekesalannya. "Saya datang ke sini karena menghargai undangan kalian. Tapi pelayanannya lebih buruk dari warung pinggir jalan. Panas, gelap, dan makanan saya tidak kunjung datang." Aris berdiri mematung di tengah aula. Wajahnya yang tadi cerah kini pucat pasi dan basah oleh keringat. "Mohon maaf, Ibu, ada kendala teknis pada sistem kelistrikan kami. Sedang kami tangani secepatnya." Ia mencoba berbohong, namun suaranya bergetar hebat.
Ibu Sarah berusaha membantu dengan mengipasi Ibu Wahyu menggunakan brosur restoran yang tebal. Namun tindakannya justru terlihat konyol. Sabar ya, Jeng. Ini pasti sabotase dari orang-orang yang iri dengan kesuksesan anak saya. Aris, cepat panggil teknisinya. Namun, teknis yang dimaksud, seorang pria muda yang direkrut Rizka, justru terlihat sedang berkemas di sudut ruangan. Saat Aris menghampirinya dengan amarah yang meluap, teknisi itu hanya mengangkat bahu. Maaf, Pak Aris. Akun admin saya diblokir dari pusat. Saya tidak punya akses ke panel listrik maupun AC. Semua kendali dipegang oleh pemilik akun utama. Dan setahu saya, itu adalah Ibu Rizka. Aris merasa kepalanya berdenyut kencang. Ia ingin memaki. Namun ia sadar para tamu sedang memperhatikannya. Ia segera menuju ke meja kasir, berharap setidaknya bisa menyelesaikan tagihan minuman beberapa tamu yang ingin segera pergi. Namun, di sana kekacauan lain menanti. Pak, mesin edisinya mati total. Seru petugas kasir dengan panik. Semua transaksi kartu ditolak dengan pesan. Merchant account suspended. Tamu-tamu yang tidak bawa uang tunai mulai marah-marah. Seorang pengusaha properti rekan Clarissa berdiri dari kursinya sambil membanting serbet ke meja. Ini konyol. Saya mau pulang. Clarissa, ayo pergi. Ini bukan restoran kelas atas. Ini jebakan. Clarissa menatap Aris dengan tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kekaguman yang tadi ia rasakan berubah menjadi rasa jijik. Aris, aku pikir kamu adalah pengusaha yang visioner. Tapi ternyata, mengurus sistem dasar saja kamu tidak becus. Bagaimana mungkin aku bisa menitipkan investasiku pada orang yang membiarkan restorannya mati di hari pertama? Clarissa, tunggu. Ini hanya gangguan kecil. Aris mencoba memegang tangan Clarissa, namun wanita itu menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Dan jangan pernah telepon aku lagi soal investasi apapun. Cari saja istri, staf administrasi MU itu untuk membereskan kekacauan ini. Ucap Clarissa ketu sebelum melangkah keluar dengan anggun, diikuti oleh rombongan sosialitanya. Satu persatu, tamu-tamu VIP mulai meninggalkan ruangan dalam kegelapan. Mereka berjalan keluar dengan wajah masam, melewati pintu depan yang tadi digunakan untuk mengusir Rizka. Ironisnya, karena sistem pintu otomatis juga mengalami gangguan akibat pemutusan daya, para tamu harus mendorong pintu kaca besar itu secara manual, sebuah pemandangan yang sangat memalukan bagi sebuah restoran yang mengklaim diri sebagai smart restaurant. Ibu Sarah terduduk lemas di salah satu kursi mewah yang kini terasa panas. Aris, bagaimana ini? Biaya peresmian ini saja sudah menghabiskan ratusan juta. Kalau mereka semua membatalkan pesanan dan memberikan ulasan buruk, kita bisa hancur. Aris tidak menjawab. Ia meraih ponselnya lagi, mencoba mengirim pesan singkat kepada Rizka. Rizka, cukup. Hentikan kegilaan ini. Kamu mau kita bangkrut? Kamu mau aku malu? Nyalakan listriknya sekarang juga atau aku tidak akan pernah pulang ke rumah. Pesan itu terkirim, namun hanya centang satu. Aris menggeram. Ia melemparkan ponselnya ke atas meja hingga gelas kristal di dekatnya pecah. Di luar, para wartawan gaya hidup yang tadi diundang justru mendapatkan bahan berita yang jauh lebih menarik daripada sekadar peresmian restoran. Mereka mulai memotret para tamu yang keluar dengan wajah marah dan suasana interior yang gelap gulita. Judul berita besok pagi sudah terbayang di kepala mereka. Gagal total, peresmian restoran Seleraku berakhir dalam kegelapan dan pengusiran tamu. Saat aula mulai kosong, yang tersisa hanya Aris, Ibu Sarah, dan sisa-sisa kemewahan yang kini terlihat seperti rongsokan. Keheningan yang mengerikan menyelimuti ruangan itu, hanya dipecah oleh suara alarm darurat yang berbunyi bip pendek secara berkala. Tiba-tiba, lampu lobi menyala terang selama 3 detik, lalu padam lagi. Di layar televisi besar yang ada di belakang bar, muncul sebuah gambar yang dikirimkan melalui sistem manajemen konten pusat. Itu adalah foto Rizka yang sedang tersenyum tenang, memegang akta perusahaan, dengan tulisan besar di bawahnya. Investor utama sedang mengambil alih. Terima kasih atas sandiwaranya. Aris terjatuh berlutut di atas karpet merah yang kini terasa kotor.
Ia menyadari bahwa Rizka tidak sedang bercanda. Wanita yang selama 7 tahun ia anggap hanya sebagai pendukung finansial di balik layar, kini telah menarik seluruh panggung dari bawah kakinya. Ibu. Suara Aris terdengar parau dan hampir menangis. Rizka tidak hanya ingin mempermalukan kita. Dia ingin menghapus kita. Ibu Sarah hanya bisa terdiam. Air matanya merusak riasan wajahnya yang mahal. Keangkuhan yang tadi ia pamerkan di hadapan Ibu Wahyu telah menguap bersama udara panas di dalam restoran itu. Mereka kini terjebak di dalam bangunan megah yang mereka klaim sebagai milik mereka. Namun pada kenyataannya, mereka tidak memiliki kendali bahkan atas selembar saklar lampu pun. Malam puncak yang seharusnya menjadi awal kejayaan keluarga Wijaya, justru menjadi malam pemakaman bagi reputasi dan masa depan mereka. Dan di suatu tempat di pusat kota, Rizka sedang menyesap jus jeruknya dengan tenang, menunggu matahari terbit untuk memberikan serangan pamungkasnya. Matahari pagi menyinari fasad restoran seleraku yang tampak kusam setelah drama semalam. Tidak ada lagi karpet merah. Yang ada hanyalah sisa-sisa kelopak bunga yang layu dan tumpukan sampah dari acara yang gagal total. Aris dan Ibu Sarah tertidur di sofa lobi dengan pakaian yang masih sama dengan semalam. Wajah mereka kusut dan penuh kecemasan. Mereka terbangun bukan karena alarm, melainkan karena suara deru mobil-mobil hitam yang berhenti serentak di depan lobi. Aris mengerjapkan mata, mencoba mengumpulkan kesadarannya. Ia melihat 3 mobil sedan mewah terparkir rapi. Dari mobil-mobil itu, keluar beberapa pria berpakaian rapi dengan tas kerja di tangan. Dan di tengah-tengah mereka, melangkah dengan keanggunan yang mematikan, adalah Rizka. Rizka tidak lagi mengenakan kebaya marun. Kali ini, ia memakai setelan powersuit berwarna putih tulang yang tajam. Rambutnya diikat ekor kuda dengan sangat rapi, dan kacamata hitam bertengger di hidungnya. Ia tampak seperti seorang CEO yang siap mengambil alih sebuah negara kecil. Rizka. Aris berdiri dengan sempoyongan, mencoba merapikan jasnya yang sudah lecek. Kamu berani sekali muncul di sini setelah apa yang kamu lakukan semalam. Ibu Sarah ikut berdiri, mencoba memicu amarahnya kembali. Dasar menantu kurang ajar. Kamu tahu berapa kerugian kami semalam? Kamu telah menghancurkan nama baik keluarga Wijaya. Rizka berhenti tepat 3 langkah di depan mereka. Ia tidak membalas teriakan itu dengan amarah. Ia hanya melepaskan kacamata hitamnya, menatap mereka dengan mata yang jernih namun sedingin es. Nama baik. Rizka mengulang kata itu dengan nada bertanya yang tenang. Nama baik yang mana? Yang kalian bangun di atas keringatku selama 7 tahun? Atau nama baik yang kalian gunakan untuk memfitnahku sebagai orang gila di depan tamu-tamu VIP? Seorang pria di samping Rizka, Pak Hendra, maju selangkah sambil membuka map kulitnya. Selamat pagi, Pak Aris. Saya Hendra, kuasa hukum Ibu Rizka. Kami datang ke sini untuk mengeksekusi hak-hak klien saya sebagai pemegang saham mayoritas dan pemilik sah atas seluruh aset intelektual restoran ini. Apa-apaan ini? Saya direktur utamanya. Seru Aris, suaranya parau. Mantan direktur utama, Pak Aris. Koreksi Hendra dengan senyum profesional. Sesuai dengan rapat umum pemegang saham darurat yang dilakukan secara sirkuler tadi malam pukul 2 pagi, yang mana Ibu Rizka memegang 70% hak suara, Anda telah resmi diberhentikan dari jabatan Anda karena tindakan yang merugikan kepentingan perusahaan dan penyalahgunaan wewenang. Aris terbelalak. RUPS? Tanpa aku. Saham Anda hanya 20%, Pak Aris. Secara hukum, suara mayoritas Ibu Rizka cukup untuk mengambil keputusan ini tanpa kehadiran Anda, mengingat adanya urgensi kegagalan operasional semalam, lanjut Hendra. Ia menyerahkan selembar dokumen tebal yang disegel secara resmi. Ibu Sarah mencoba merebut kertas itu. Ini tidak sah. Ini penipuan. Aris yang punya ide restoran ini. Ide tidak punya nilai hukum tanpa modal dan eksekusi. Ibu, sapa Rizka. Suaranya tenang namun menggelegar di lobi yang sunyi itu. Ide tanpa uang saya hanyalah lamunan di siang bolong. Dan mulai detik ini, lamunan itu berakhir. Rizka memberikan isyarat kepada timnya. Beberapa orang mulai memasang papan pengumuman di pintu kaca depan. Isinya singkat dan padat.
Di bawah manajemen baru, tutup sementara untuk audit. Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku tinggal di sini. Aku kerja di sini. Aris mencoba menghalangi langkah tim Rizka yang mulai masuk ke area kantor. Sebenarnya, Mas, Rizka mendekati Aris. Aroma parfum mahalnya kini mendominasi udara, menyingkirkan bau keringat Aris yang apek. Gedung ini disewa atas nama PT dan karena aku baru saja membekukan seluruh aset PT akibat laporan dugaan penggelapan dana yang aku ajukan ke kepolisian pagi ini, maka kamu tidak punya hak untuk berada di sini. Begitu juga dengan Ibu. Laporan polisi. Ibu Sarah memucat. Kakinya gemetar. Ya, aku sudah mengaudit secara singkat pengeluaran bulan lalu. Aku menemukan aliran dana ke rekening pribadi Ibu untuk pembelian perhiasan dan tas mewah yang diklaim sebagai biaya dekorasi. Itu namanya korupsi, Bu. Ucap Rizka tanpa kedip. Aris tertatih. Ia merasa dunia di bawah kakinya benar-benar lenyap. Rizka, tolong kita bisa bicarakan ini. Aku minta maaf soal semalam. Aku hanya terbawa suasana. Aku janji akan memperbaiki semuanya. Rizka menatap suaminya, pria yang dulu ia cintai dan ia dukung sepenuh hati. Dulu, aku akan percaya pada janji itu. Tapi semalam, saat kamu membiarkan Satpam mengusirku dan menyebutku sebagai noda, kamu sudah membunuh istri yang patuh itu. Sekarang yang berdiri di depanmu adalah investor yang menagih utangnya. Rizka melirik jam tangannya. Kalian punya waktu 15 menit untuk mengambil barang pribadi kalian di kantor ini. Setelah itu, tim keamanan saya akan mengunci tempat ini. Dan satu lagi. Rizka mengambil sebuah amplop coklat dari tasnya dan menyerahkannya kepada Aris. Itu surat gugatan cerai. Aku tidak butuh suami yang hanya bisa menjadi benalu dan perundung. Aku butuh ketenangan untuk membesarkan bisnisku sendiri. Cerai. Aris bergumam. Air matanya mulai jatuh. Jangan menangis. Aris, kamu bilang aku membosankan dan kaku seperti mesin hitung, kan? Rizka tersenyum manis. Senyuman yang paling menyakitkan yang pernah Aris lihat. Nah, sekarang mesin hitungnya sudah selesai menghitung semua kerugian yang kamu buat. Hasilnya adalah, kamu nol. Tidak punya apa-apa. Rizka berbalik dan berjalan menuju meja bar. Ia mengambil sebuah gelas, menuangkan air mineral, dan meminumnya dengan tenang sambil memperhatikan timnya menyegel laci-laci kantor. Ia adalah ratu yang kembali ke tahtanya, dan ia tidak berniat memberikan ampunan kepada para pengkhianat yang pernah mencoba menggulingkannya. 10 menit lagi, Mas. Ucap Rizka tanpa menoleh. Jangan sampai aku harus memanggil polisi untuk menyeret kalian keluar dari propertiku. Suasana di lobi restoran yang mewah itu kini terasa mencekam, seolah oksigen di dalamnya tersedot habis oleh kehadiran Rizka dan tim hukumnya. Aris memegang surat gugatan cerai itu dengan tangan yang gemetar hebat, sementara Ibu Sarah tampak seperti kehilangan tenaga untuk berdiri. Ia bersandar pada pilar marmer yang dulu ia pamerkan sebagai pilar kejayaan keluarga Wijaya. Rizka, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Suara Aris pecah. Aku suamimu. Kita sudah membangun semua ini bersama-sama. Membangun bersama. Rizka tertawa kecil. Suara tawa yang lebih menyakitkan daripada makian. Mas, selama 7 tahun aku yang berangkat pagi pulang malam di bank. Sementara kamu mencari relasi di kafe-kafe mahal menggunakan kartu kreditku. Saat pembangunan restoran ini, aku yang berdebat dengan kontraktor soal harga semen. Sementara kamu hanya sibuk memilih warna cat yang estetik untuk latar belakang fotomu. Kamu tidak membangun. Aris, kamu hanya menumpang hidup. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Beberapa wartawan dari media daring dan televisi lokal, yang tampaknya sudah dihubungi oleh Hendra sebelumnya, masuk dengan kamera menyala. Mereka adalah media yang semalam meliput kegagalan peresmian, dan kini mereka mencium aroma skandal yang jauh lebih besar. Ibu Rizka, apakah benar Anda adalah pemilik sah dari restoran seleraku? Tanya salah satu wartawan, menyodorkan mikrofon. Rizka berdiri tegak, membiarkan lampu kilat kamera menerangi wajahnya yang tanpa celah. Benar.
Saya adalah pemegang saham mayoritas. Apa yang terjadi semalam adalah puncak dari ketidakmampuan manajemen lama yang dikelola oleh saudara Aris Wijaya. Hari ini, saya secara resmi mengambil alih kendali penuh untuk menyelamatkan investasi saya dan hak-hak para karyawan. Aris mencoba menutupi wajahnya dari kamera, namun terlambat. Ibu Sarah, yang merasa harga dirinya diinjak-injak di depan umum, tiba-tiba meledak. "Jangan percaya wanita ini," teriak Ibu Sarah histeris ke arah kamera. "Dia hanya istri yang iri. Dia ingin menghancurkan karir anaknya sendiri karena dia tidak punya bakat bisnis. Dia mencuri ide restoran kami." Hendra, pengacara Rizka, melangkah maju dengan tenang. Ia mengeluarkan sebuah tablet dan menghubungkannya ke layar televisi besar di lobi, layar yang semalam digunakan Rizka untuk mengirim pesan sabotase. "Mari kita lihat fakta, bukan drama," ucap Hendra. Layar itu menampilkan rekaman CCTV lobi dari malam sebelumnya, namun dengan audio yang sangat jernih. Di sana terlihat jelas bagaimana Bu Sarah menghina Rizka sebagai pelayan dan orang gila. Lalu, layar beralih menampilkan rekaman tersembunyi dari ruang kantor Aris yang diambil beberapa hari lalu. Di dalam rekaman itu, Aris dan Ibu Sarah sedang tertawa sambil menghitung tumpukan uang tunai. "Tenang saja, Bu." Suara Aris di rekaman itu terdengar sangat jelas. "Begitu peresmian selesai dan kita dapat investor baru seperti Clarissa, aku akan mengurus surat-surat agar posisi Rizka tergeser. Dia itu bodoh. Dia terlalu percaya padaku. Dia pikir uangnya akan aman meski semua operasional atas namaku. Setelah itu, kita bisa membuangnya ke pinggiran." "Bagus, Aris," sahut Bu Sarah dalam rekaman. "Ibu sudah tidak tahan melihat wajahnya yang sok pintar itu di rumah kita. Dia hanya mesin uang, bukan keluarga." Keheningan seketika menyelimuti lobi. Para wartawan terperangah. Aris membeku. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam, lalu kembali pucat pasi. Ia lupa bahwa Rizka, sebagai orang yang sangat teliti soal keamanan, adalah orang yang menginstruksikan pemasangan CCTV dengan sistem cloud yang hanya bisa diakses oleh ponselnya. "Mesin uang, ya?" Rizka bertanya dengan nada yang sangat pelan, namun setiap kata terasa seperti tamparan. "Nah, mesinnya sekarang sudah mati, Mas. Dan mesin ini baru saja melaporkan kalian atas pasal penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang perusahaan." "Rizka, tolong matikan kameranya. Kita bicara di dalam." "Mohon Aris." Ia jatuh berlutut di depan Rizka, tidak lagi peduli pada harga dirinya di depan wartawan. "Aku hilaf. Aku dipengaruhi Ibu. Tolong jangan hancurkan aku seperti ini." Ibu Sarah, yang melihat anaknya berlutut, mencoba menarik Aris berdiri. "Jangan memohon pada dia, Aris. Dia tidak akan berani memenjarakan kita. Kita ini keluarganya." "Keluarga tidak saling mengusir di depan umum, Bu," jawab Rizka dingin. "Dan keluarga tidak mencuri uang hasil jerih payah menantunya sendiri untuk membeli tas Hermes palsu agar bisa pamer di depan teman-teman arisan Ibu." Rizka menoleh ke arah petugas keamanan yang kini berdiri di belakangnya. Waktu mereka sudah habis. Seret mereka keluar. Jika mereka melawan, hubungi kepolisian yang sudah menunggu di luar area parkir. Petugas keamanan mulai bergerak. Aris meronta, mencoba meraih kaki Rizka, namun ia segera ditarik paksa. Ibu Sarah berteriak-teriak memaki, menyebut Rizka sebagai wanita ular, namun suaranya tenggelam oleh jepretan kamera wartawan yang terus mengabadikan momen kejatuhan mereka. Di depan pintu restoran, di bawah sorotan matahari yang terik, Aris dan Ibu Sarah diusir secara kasar, persis seperti cara mereka mengusir Rizka semalam. Bedanya, kali ini seluruh dunia menyaksikan kehancuran mereka melalui siaran langsung media sosial. Rizka berdiri di ambang pintu, memperhatikan suaminya yang kini terduduk di aspal jalanan, dikerumuni wartawan yang menanyakan soal penggelapan dana. Ia tidak merasakan kesedihan. Ia hanya merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban 7 tahun yang ia pikul di pundaknya seolah menguap begitu saja. Ia berbalik masuk ke dalam restoran, membelakangi masa lalunya yang kelam. Di dalam, Chef Junaedi dan timnya sudah kembali, berdiri rapi menyambutnya.
Selamat kembali, Ibu Rizka. Ucap Chef Junaedi dengan hormat. Dapur sudah siap. Kami menunggu instruksi Ibu. Rizka tersenyum. Kali ini senyum yang tulus. Mari kita bersihkan tempat ini. Kita punya restoran yang sebenarnya untuk dijalankan. Malam itu, nama Aris Wijaya menjadi lelucon di kalangan pebisnis Jakarta. Clarissa dan investor lainnya segera memutuskan hubungan total. Aris bukan hanya kehilangan restoran, ia kehilangan reputasi, istri, dan masa depannya dalam satu sapuan yang elegan dari wanita yang pernah ia anggap sebagai noda. 3 bulan telah berlalu sejak badai di malam peresmian itu mereda. Papan nama, seleraku, yang dulu penuh dengan kebohongan kini telah diturunkan, digantikan dengan papan nama baru yang lebih minimalis namun memancarkan kemewahan yang subtil. Rizka S. Pride. Restoran itu kini tidak lagi mengandalkan gembar-gembor status sosial, melainkan kualitas rasa dan integritas manajemen yang tak tergoyahkan. Pagi itu, Rizka berdiri di lantai mezanine restorannya, memperhatikan kesibukan di bawah melalui dinding kaca. Para pelayan bergerak dengan efisien. Chef Junaedi sedang memeriksa kesegaran bahan baku yang baru datang, dan aroma rendang bumbu hitam yang khas mulai memenuhi ruangan. Semuanya berjalan seperti mesin yang diminyaki dengan baik, tanpa drama, tanpa ego yang berlebihan. Pintu kantornya diketuk. Pak Hendra masuk dengan membawa sebuah map biru, namun kali ini wajahnya terlihat jauh lebih santai. Semua sudah selesai, Rizka, kata Hendra sambil meletakkan dokumen di meja. Putusan perceraianmu sudah inkrah. Kamu resmi melajang hari ini. Dan soal kasus penggelapan dana itu, Aris dan ibunya telah divonis penjara sesuai tuntutan minimal. Mereka tidak mampu membayar denda dan ganti rugi. Jadi aset rumah yang dulu kamu beli atas nama Aris sudah berhasil kita sita untuk menutupi kerugian perusahaan. Rizka mengambil dokumen itu, jemarinya mengusap namanya yang kini berdiri sendiri, tanpa embel-embel nama keluarga Wijaya. Terima kasih, Hen. Kamu tahu, aku tidak pernah benar-benar ingin melihat mereka di penjara. Aku hanya ingin mereka merasakan apa artinya kehilangan segalanya ketika mereka mencoba mencuri satu-satunya hal yang aku punya, harga diri. Mereka yang memilih jalan itu sendiri. Riz. Aris mencoba menjual sisa sahamnya ke pihak ketiga secara ilegal saat proses hukum berjalan. Itu yang memberatkan hukumannya. Hendra menggelengkan kepala. Sekarang, mereka punya banyak waktu untuk merenung di balik jeruji tentang siapa sebenarnya noda dalam cerita ini. Rizka tersenyum tipis. Ia teringat kabar terakhir yang ia dengar tentang Ibu Sarah. Wanita yang dulu selalu memakai sutra dan berlian itu kini harus berbagi sel dengan narapidana lain, tanpa ada teman-teman arisan yang datang menjenguk. Sementara Aris, pria yang dulu sangat memuja Citra, kini harus menerima kenyataan bahwa namanya telah di-blacklist dari seluruh asosiasi pengusaha dan perbankan. Setelah Hendra pamit, Rizka turun ke aula utama. Hari ini adalah hari istimewa. Ia mengundang seluruh stafnya untuk makan siang bersama sebelum restoran dibuka untuk umum. Ia ingin membangun budaya kerja yang baru, di mana setiap orang dihargai, mulai dari tukang cuci piring hingga manajer. Saat ia berjalan melewati lobi, langkahnya terhenti di depan sebuah bingkai foto besar yang kini menghiasi dinding utama. Foto itu bukan foto dirinya yang sedang berpose sombong, melainkan foto seluruh tim koki dan pelayan yang sedang tertawa bersama saat renovasi restoran dilakukan. Di bawah foto itu tertulis kalimat, kesuksesan sejati tidak dibangun di atas kebohongan, melainkan di atas kejujuran dan kerja keras bersama. Ibu Rizka, ada tamu yang ingin bertemu di depan, lapor seorang pelayan baru. Rizka menoleh dan melihat sesosok wanita yang tidak asing. Clarissa. Wanita pengusaha properti yang dulu nyaris menjadi mangsa tipu daya Aris. Rizka, selamat atas pembukaan kembalinya. Ucap Clarissa tulus sambil menyodorkan sebuket bunga lili putih. Aku datang bukan sebagai investor hari ini, tapi sebagai pelanggan yang ingin meminta maaf karena dulu sempat meragukan posisimu. Terima kasih, Clarissa. Tidak perlu meminta maaf. Aris memang sangat ahli dalam membangun panggung sandiwara, jawab Rizka ramah, mengundang Clarissa untuk duduk di area VIP yang kini terasa sangat sejuk dan nyaman.
Aku dengar kamu menolak tawaran investasi dari grup Mahardika semalam. Tanya Clarissa penasaran. Padahal mereka menawarkan angka yang sangat fantastis untuk ekspansi. Rizka menyesap teh kamomilnya dengan tenang. Ya, aku menolaknya. Untuk saat ini, aku ingin menikmati hasil keringatku sendiri. Aku ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang masuk ke restoran ini adalah rupiah yang bersih. Aku tidak ingin terburu-buru ekspansi jika itu artinya aku harus kehilangan kendali atas kualitas dan nilai-nilai yang aku yakini. Clarissa mengangguk kagum. Kamu benar-benar berbeda dari Aris. Dia haus akan pengakuan, sementara kamu punya kekuatan yang tenang. Siang itu, restoran mulai dipenuhi pengunjung. Tidak ada pejabat yang diundang secara khusus dengan karpet merah. Namun orang-orang datang karena berita tentang kelezatan masakan Rizka telah menyebar dari mulut ke mulut. Rizka melihat Ibu Wahyu, istri pejabat yang dulu menyaksikan pengusirannya, datang bersama teman-temannya. Kali ini, Rizka menyambutnya secara profesional, bukan sebagai menantu yang terintimidasi, melainkan sebagai pemilik bisnis yang disegani. Saat matahari mulai terbenam, Rizka berdiri di depan pintu masuk restoran miliknya. Ia memandang ke arah jalan raya tempat ia pernah berdiri dalam kehinaan 3 bulan lalu. Ia tidak lagi merasakan amarah. Ia telah membuktikan bahwa pembalasan terbaik bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan kesuksesan yang berkelas. Ia telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan pengkhianatan menjadi kemandirian. Aris dan ibunya mungkin telah mencoba mengunci pintu untuknya. Namun Rizka justru meruntuhkan seluruh bangunan lama itu dan mendirikan sesuatu yang jauh lebih kokoh di atas reruntuhannya. Rizka menghirup udara malam Jakarta yang segar. Ia merasa bebas. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia tidak lagi hidup untuk memenuhi ego orang lain. Ia hidup untuk dirinya sendiri, untuk karyanya, dan untuk orang-orang yang benar-benar setia di sampingnya. Rizka's Pride, bukan sekadar nama restoran. Itu adalah pernyataan bahwa ia telah menang dalam permainan yang dirancang untuk menghancurkannya. Ia masuk ke dalam, menutup pintu kaca restorannya yang megah, dan siap menyambut masa depan yang kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Tamat.